Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kita akan rileks mengamati dan membincangkan satu peristiwa yang bikin heboh lah, menarik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada kabar dari Solo yang dengan cepat beredar luas bahwa Mas Anies Rashid Baswedan ketemu dengan Mas Gibran Rakabuming, ya kan? Nah, peristiwa ini menarik karena ya Mas Gibran, ya kan? Mas Gibran ya anaknya Pak Presiden. Kemudian Mas Anies ya sudah dideklarasikan oleh Nasdem, mantan gubernur yang akan jadi capres. Jadi tentu saja pertemuan ini bikin heboh, sekaligus bikin panas dan sejuk gitu. Panas itu ya bagi orang yang mungkin kurang suka dengan adanya pertemuan dan kemesraan itu. Kemudian bagi yang hatinya sejuk ya mungkin senang gitu, senang karena ada pertemuan itu sehingga suasana politik menjadi lebih cair. Eh, kita melihatnya pertama tentu pertemuan ini didesain sebelumnya atau dijajaki lah, bukan didesain, dijajaki. Ada orang yang bertanya kepada Nur Iswan Channel misalkan, ini inisiatif pertemuan ini datang dari siapa? Saya jawabnya sambil bercanda saja bahwa pertemuan itu tentu saja inisiatif dari kedua belah pihak. Mana ada pertemuan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, kan pasti kehendaknya itu ada kehendak bersama dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Tidak mungkin kalau salah satu pihak yang tidak mau bertemu ya nggak akan terjadi peristiwa itu. Nah itu menariknya, pasti inisiatif itu datang dari kedua pihak dan mungkin teman-teman di sekitarnya yang mencoba membangun komunikasi agar pertemuan ini terus bisa lancar dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan pertanyaan menarik ini, kenapa pertemuannya di sebuah hotel di mana Mas Anies menginap di situ. Kenapa misalkan bukan Mas Anies yang berkunjung ke kediaman Mas Gibran atau bertemu di sebuah restoran atau tempat yang netral di mana kedua pihak datang ke situ gitu. Tapi yang menarik adalah Mas Gibran mendatangi hotel, sepertinya hotel tempat menginapnya Mas Anies, dan kemudian membawanya ke tempat sarapan paginya Mas Anies. Nah, kan pertanyaannya berikutnya, kenapa Mas Gibran mau gitu kan menyamperin? Atau memang Mas Gibran punya kerendahan hatian karena mungkin dia lebih junior atau usianya lebih muda, dia dengan kerendahan hati itu mau mendatangi dan menemui Mas Anies, which is itu semua saya kira itu sikap yang patut kita apresiasi tuh, yang muda mendatangin yang lebih tua. Toh Mas Gibran juga sebelumnya mendatangi Bang Rocky Gerung tuh ke Sentul gitu. Jadi ya memang enteng aja Mas Gibran mendatangi yang lebih tua itu, dia tidak merasa rendah diri atau tidak merasa bagaimana gitu mendatangi. Jadi itulah alasan kenapa kemudian Mas Gibran yang datang atau mendatangi ke hotelnya Mas Anies dan kemudian sarapan pagi bersama. Nah, hal yang lain yang menarik, gestur keduanya. Gestur keduanya amat sangat menunjukkan bahwa keduanya punya kesantunan,
ya kan, kesantunan, bahkan karena Mas Gibran merasa lebih jauh lebih muda, dia yang lebih menunduk ke Mas Anies dan sampai 2 kali itu. Tapi gestur Mas Anies juga sama-sama menunduk gitu. Artinya keduanya menjaga sopan santun. Apalagi keduanya besar di Solo dan Jogja yang amat sangat memahami kultur bagaimana menghormati orang yang lebih tua gitu. Nah, hal yang menarik yang lain ketika berjalan bersama-sama ya, Mas Anies seperti bersikap sebagai tuan rumah yang didatangi tamunya. Jadi amat sangat menghormati tamunya dan mempersilahkan gitu. Jadi gestur-gestur itu yang terjadi. Nah, sampai kemudian berjalan bersama menuju mobil pakai sarung ya kan. Kemudian berangkat ke acara haul juga di dalam satu mobil. Itu menunjukkan kedekatan dan pertemuan yang agak panjang tuh kebersamaannya. Sehingga wajar apabila tafsirnya itu jadi bikin heboh. Pertemuan ini mungkin ada pertanyaan yang nakal, kira-kira Pak Jokowi ini tahu nggak pertemuan ini? Ya kan? Atau Mas Gibran tuh lapor dulu nggak ke Pak Jokowi? Atau Mas Anies tuh sebelum pertemuan lapor juga nggak ke Pak Surya Paloh misalkan? Nah itu biar menjadi rahasia keduanya aja, apakah Mas Gibran lapor dan minta izin ke Pak Jokowi atau Mas Anies lapor ke Pak Surya Paloh dan sesepuh partai yang lain gitu. Nah itu biar menjadi rahasia mereka. Tapi yang paling pokok adalah ngobrolnya itu apa gitu kan. Ngobrolnya itu ya wartawan biasa kan, apakah ngobrolin politik, apakah ngobrolin pilpres, apakah ngobrolin jadi batuk, apakah ngobrolin cawapres gitu kan. Nah itu sepertinya keduanya amat sangat menghindari tema yang paling sensitif. Jadi tema itu tidak dibuka ke publik. Boleh jadi juga tidak dibahas soal politik pilpres dan politik cawapres itu. Yang pasti ketika keduanya itu ditanya soal pilpres, politik, dan cawapres, keduanya kompak untuk menghindari menjawab pertanyaan itu. Paling Paul dijawab, ya itu masih jauh, ya kan, kata Mas Anies. Atau Mas Gibran, aduh ini manas-manasin terus ini media, kira-kira gitu kan. Jadi mereka tahu persis bahwa ucapan apapun yang membuka peluang resiko ditafsirkan bermacam-macam terkait politik pilpres dan cawapres itu mereka amat sangat hindari. Jadi keduanya punya kedisiplinan tinggi untuk tidak menjawab hal yang amat sangat sensitif karena itu efeknya bisa kemana-mana atau penafsirannya bisa kemana-mana gitu. Yang pasti ya ketika ditanya kota Solo, Mas Anies menyampaikan maju, bersih, rapi, semoga lebih maju lagi gitu kan. Kemudian Mas Gibran juga ya normatif bahwa Mas Gibran belajar bagaimana mengelola kota ya, bagaimana mengelola kota supaya menjadi lebih baik. Salah satunya dalam aspek transportasi gitu. Jadi tema-temanya itu adalah tema-tema yang paling aman untuk diperbincangkan dan disampaikan kepada awak media gitu. Ya sudah betul sih itu. Kan esensinya yang penting kan silaturahmi bertemu kan. Bukan obrolan politiknya atau bukan obrolan pilpres atau cawapres yang pasti awak media
itu menunggu dengan harap-harap cemas dan menantikan berita yang bisa di blow up gitu. Uh, tapi keduanya mampu menjaga tema yang disampaikan ke publik sehingga tema itu tidak meluas kemana-mana. Karena kalau meluas kemana-mana uh, bisa bikin repot ya, bisa bikin repot tuh. Jadi ya kita tidak tahu sih yang dibahas di luar yang disampaikan ke publik, tetapi pertemuan itu amat sangat penting dan bermakna. Dalam konteks apa? Dalam konteks kedewasaan berpolitik gitu. Kedewasaan berpolitik, keduanya telah mampu membangun bahwa ya politik itu ya harus dibuat asik aja, jangan sampai kehilangan kesantunan, jangan sampai kehilangan kebersamaan, jangan sampai kehilangan persaudaraan gitu, jangan sampai kemudian offside, saling menyerang dengan tidak elegan gitu. Nah, pertemuan itu menjadi contoh dan teladan bagi kita semua betapa tegangnya politik gitu, betapa banyaknya penafsiran-penafsiran politik. Keduanya itu mengambil dalam tanda petik resiko ditafsirkan secara salah atau gagal dipahami etikat baik mereka. Jadi ketika mereka keduanya bertemu, mereka mengambil posisi untuk membuat suasana itu menjadi lebih sejuk. Karena pasti di banyak pihak sekarang itu kan banyak, kadang-kadang bukan banyak, kadang-kadang ada tukang sate. Tukang sate itu yang ngipas-ngipas gitu loh. Ngipas-ngipas untuk saling menyerang, ngipas-ngipas untuk saling menjauh, ngipas-ngipas memberi masukan supaya begitu banyak prasangka terhadap orang lain, terutama lawan politik. Nah, ketika para elit, ketika keduanya bertemu, itu mampu mendinginkan suasana, menurunkan tensi, dan pelan-pelan meminimalisir prasangka gitu. Jadi tema tentang pilpres, politik, dan cawapres itu biar menjadi rahasia keduanya aja. Karena tidak mungkin dibagi ke ruang publik, karena masih banyak nih capres dan cawapres yang lain. Kalau keduanya mengomentari urusan pilpres, mengomentari siapa yang paling cocok jadi cawapres, nah itu menjadi pertemuan silaturahminya menjadi kurang bermakna luas. Saya kira itu kawan baik semua, jangan lupa salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Terima kasih.